Saya hormati Sobil Baik, tuan rumah Bapak Ridho Subhan beserta keluarga. Semoga tetap diberikan kesehatan, rezeki yang barokah dan berlimpah. Amin. Yang kami cintai tentunya homo yang lelaki ya. Al-Mukarram kita Al-Ustaz Endang Abdul Karim. Semoga beliau juga diberikan kesehatan sehingga tetap dapat istiqomah dalam berdakwah, menyampaikan hal-hal yang baik dan benar untuk kita semua. Amin. Yang saya hormati Ustazah Ibu Rudi, beliau juga semoga tetap diberikan kesehatan, panjang umur serta rezeki yang berlimpah dan barokah. Bapak RT, para tokoh masyarakat dari lingkungan RT di 1 dan RT 15, karena Pak Ridho hijrah nih orangnya, jadi ada 2 tempat, RT 1 dan RT 15. Para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sangat saya hormati, tanpa saya menyebutkan namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya kepada bapak ibu sekalian. Semoga doanya sama, diberikan kesehatan, panjang umur, serta dapat limpahan rezeki yang barokah. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita semua, nikmat sehat walafiat, nikmat Islam serta nikmat iman, sehingga tentunya malam ini kita dapat bermuajahah, berkumpul di tempat kediaman Pak Ridho ini tentunya untuk melaksanakan amalan yang baik-baik saja malam ini. Apalagi malam ini tentunya malam 27 Rajab, besok kita memperingati Isra wal Mi'raj ya, turunnya perintah sholat ya kepada Nabi Muhammad SAW, mana beliau bernegosiasi dari yang 50, alhamdulillah hanya menjadi 5 waktu saja. Salawat dari iring salam tak henti-hentinya marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita yang telah membawa kita tentunya ke alam yang telah benderang, Rasulullah SAW Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Insya Allah kita yang istiqomah mengikutinya akan mendapatkan syafaatnya ila yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tanpa panjang-panjang, tentunya malam ini tentunya tuan rumah bermaksud untuk tasyakuran atas nikmat yang telah Allah berikan, yaitu memulai atau mengawali untuk menempatkan rumah yang baru ini. Semoga rumah ini menjadi Baitul Jannah, rumahnya surga ya bagi keluarga Pak Ridho. Di tempat ini nanti insya Allah menjadi tempat yang barokah ya, tempat nanti diciptakannya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Juga kita ikut pengajian ini nanti juga semoga dengan kehadiran kita di sini tentunya mendapatkan pahala yang berlimpah juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk memimpin acara malam ini, baik itu nanti pembacaan Yasin, tahlil, tahmid, takbir. Mungkin nanti kalau kata si Asis jangan bosan, mau tausiah ya, jangan bosan ya, jangan bosan. Marilah untuk membersihkan waktu kepada beliau Al-Mukarram kita yang kita hormati, Ustaz Endang Abdul Karim waktu dan tempat kami bersama dapat memimpin malam acara pada malam ini. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat
وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini dalam rangka memenuhi undangan sahabat kita yaitu Bapak Ridho beserta keluarga. Oleh karena itu mudah-mudahan langkah kita, perjuangan kita untuk sampai di sini Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah sahibul bait, sahabat kita Bapak Ridho Subhan beserta keluarga. Yang sama-sama kita hormati penguasa RT 01 sama 15, juga yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Baik jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi telah disampaikan oleh saudara kita ya Bang Haji Ipul tentang maksud dan tujuan. Oleh karena itu adalah tugas kita Bapak Ridho meminta keikhlasan dan keridhaan kepada kita semua untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari yakinkan, tanamkan di dalam hati kita, berdoa untuk orang lain itu adalah hakikatnya berdoa untuk diri sendiri. Nah maka oleh karena itu mari kita awali doa dan zikir pada kesempatan malam hari ini dengan terlebih dahulu membacakan istighfar 3 kali, syahadat, kemudian salawat. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل كل وأصحاب كل وإلى آبنا آدم وأمنا هوى ومن تنسل بينهما إلى يوم الدين وثم إلى أرواح أصحاب رسول الله أجمعين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والتابعين ورضي الله عنهم وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخات وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا مقام هذا بكت سواء الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. Selanjutnya mohon keikhlasan dan keridhaan dari jamaah semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus untuk almarhum-almarhumah dari keluarga Bapak Ridho dan Ibu, di antaranya thumma khususan ila ruhi Bapak Suratno bin Dirjo Sumarto, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, wa thumma ila ruhi almarhum Bapak Abdullah Rosadi bin Uthman, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, wa thumma ila ruhati Ibu Suryani binti Harjo Prasetyo, Allahumma ighfirlahu warhamha wa'afihi wa'fu anha, wa thumma ila ruhati Ibu Marhamah binti Ma'ruf, Allahumma ighfirlahu warhamha wa'afihi wa'fu anha, wa thumma ila ruhati Lina Duyanti binti Suratno, Allahumma ighfirlahu warhamha wa'afihi wa'fu anha, wa thumma ila ruhi Haji Muhammad Nasir bin
Haji Muhammad, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa thumma ila ruhati Hajjah Julailiyah binti Haji Abdul Wahab, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Wa thumma ila ruhati almarhumah Ibu Nina Herdiana Ningsi binti Herman Bainuri, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya mohon keikhlasan dan keridhaan dari jamaah semuanya. Seperti telah kita dengar tadi bahwasanya alhamdulillah keluarga Bapak Ridho Allah Subhanahu wa taala telah berikan kenikmatan, alhamdulillah telah bisa menempati rumah. Oleh karena itu mudah-mudahan rumah ini Allah Subhanahu wa taala dijali penuhi dengan keberkahan, dijauhkan dihindarkan dari berbagai mara bahaya bencana baik yang lahir ataupun juga yang batin. Dan juga semoga rumah tangga Bapak Ridho Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi wasilah atau lantaran untuk turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak cucu keturunannya Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak yang salih juga salihah yang sudah berumah tangga. Semoga rumah tangganya Allah berikan kerukunan, ketentraman. Yang belum rumah tangga semoga Allah cepat berikan pekerjaan atau jalan usaha yang terbaik. Dan juga mohon doa dari semuanya, semoga Pak Ridho beserta keluarga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kemudahan, kelancaran di dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. Al-Fatihah yang terakhir semoga menjadi wasilah atas terijabahnya doa. Yang pertama marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang dapat hadir pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita semua keimanan, keislaman yang sempurna, kesehatan jiwa dan raga, dijauhkan dihindarkan dari berbagai mara bahaya bencana baik yang lahir ataupun juga yang batin. Semoga rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing Allah jadikan rumah tangga kita semua sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi ladang subur untuk bercocok tanam amal kebajikan. Semoga anak cucu keturunan kita Allah jadikan anak-anak yang salih salihah yang sedang menuntut ilmu, semoga diberikan ilmu pemahaman yang sempurna, ilmu yang banyak serta bermanfaat. Anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan atau jalan usaha, semoga Allah cepat berikan pekerjaan atau jalan usaha yang terbaik. Yang sudah mendapatkannya semoga karirnya terus naik. Anak-anak kita yang belum mendapatkan jodoh atau pasangan di dalam hidupnya dan ingin segera mendapatkannya, semoga Allah cepat berikan jodoh pasangan yang terbaik. Yang sudah mendapatkannya, semoga rumah tangganya Allah berikan kerukunan. Anak-anak kita yang belum mendapatkan keturunan, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat berikan momongan atau keturunan yang terbaik. Yang terakhir, saya yakin di dalam hati setiap kita punya keinginan, punya harapan, asa terpendam. Semoga melalui malam hari ini kita berdoa bersama, Allah Subhanahu wa taala sampaikan ijabah semua keinginan dan harapan kita. Yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat berikan kesehatan, kepulihan, lebih sehat, lebih pulih daripada sebelumnya. Dan yang terakhir, alhamdulillah kita masih di bulan Rajab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan semoga usia kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassin maqasidana. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayo mari kita baca surah Yasin dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan, mudah-mudahan menjadi wasilah atas doa-doa yang kita panjatkan khusus untuk Pak Ridho beserta keluarga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzir qauman ma unzir آباؤهم فهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه فيه واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم
وإن كل لما جميع لدينا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
sebuah surah di dalam Al-Quran yang pendek, biasanya dijadikan gacoan ya ketika kita sholat. Sholat kita tuh trikul ya, kalau nggak kulhu ya kuliah, kalau nggak kuliah ya Falaq, Anas. Nah, surah yang pendek itu surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika pertolongan Allah dan jalan keluar itu datang kepada kita. Jadi intinya ketika kita mendapatkan nikmat, lalu apa yang harus kita perbuat? Pada ayat terakhir adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, maka tugas pertama kita itu membaca tasbih, mensucikan Allah. Dengan apa? Bihamdi rabbika, dengan memuji, dengan membacakan hamdalah, wastaghfir, dan istighfar. Jadi itu ketika kita dapat kenikmatan, yang pertama harus kita lakukan itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, membaca tasbih, hamdalah, dan istighfar. Kalau yang sering kita aplikasikan dalam sebuah kalimat, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, malam hari ini Pak Duto bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan rukun syukur itu udah pernah. Rukun syukur ada berapa? Ada yang masih ingat? Lupa ya. Rukun syukur. Pantesan Pak, di dalam Al-Quran itu di dalam 2 surah ya, di dalam Al-Waqiah ada kalimatnya tuh qalilan ma tashkurun. Kata Allah tuh sangat sedikit sekali yang mau bersyukur. Kalau kita pikirkan kita syukuran mulu ya, alhamdulillah mulu. Ternyata memang mungkin kita itu di dalam bersyukur kurang syarat dan rukun. Jadi karena syukur adalah merupakan sebuah ibadah, maka ada syarat dan rukunnya. Rukun adalah sesuatu yang harus kita lakukan ketika melaksanakan ibadah tersebut, itu rukun. Kalau syarat adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Nah, rukun syukur itu ada 3. Yang pertama adalah i'tiraf. I'tiraf itu apa? Mengakui, menyadari bahwa semua kebaikan yang datang kepada kita itu bukan dari siapa-siapa, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tiraf. Yang pertama harus kita lakukan. Ini urutannya jangan dibalik. Lalu yang kedua adalah bil lisan, dengan ucapan. Ya tadi ucapannya mau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah atau alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Lalu itu kepada Allah. Kemudian ucapkan kepada yang memberikannya kepada kita. Misalnya ketika nanti ya pulang ngaji ini kan biasanya si A dikasih berkat gitu ya. Biasanya kalau nggak biasa ya dibiasain. Biasanya iya, yang pertama si A harus ucapkan gitu. Kan kita tahu Pak Ridho mau ngasih sama si A nih, berarti langsung ingat ya Allah, ini adalah dari Engkau ya Allah, gitu. Langsung ingat hati kita. Lalu kemudian kita ucapkan mau di hati, mau di lisan alhamdulillah. Lalu kemudian kita berterima kasih kepada Pak Ridho-nya. Itu namanya, kata Nabi itu lam yashkurin nas wa lam yashkurillah. Siapa orang yang gak bisa berterima kasih kepada manusia, sama sekali gak akan bisa berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita misalnya diberi kebaikan oleh orang lain, kitanya gak bisa berterima kasih, bagaimana bisa bersyukur kepada Allah? Orang kepada manusia aja gak ada terima kasihnya tuh. Kedua itu, jangan dibalik nih urutannya. Lalu yang ketiga adalah bil arkan. Syukur yang harus kita lakukan dengan anggota badan atau dengan harta yang kita dapatkan. Misalnya nih, saya dapat uang misalnya, lalu tadi udah iktiraf ya Allah, mengakui ini datang dari Allah. Kedua, ucapkan dengan lisan alhamdulillah. Kalau istri diberikan oleh suami, terima kasihlah. Ibu-ibu suka terima kasih nggak Bu? Rasanya jarang ibu-ibu mah. Soalnya semua. Kan ibu-ibu mah kalau suaminya gajinya 100 juta per bulan, nyanyinya lagu itu tuh, lagu Kau Adalah Anugerah Terbaik Untukku. Itu lagu Celestia, saya nggak bisa nyanyinya.
Tapi kalau suaminya cuma gaji 1,5 juta, belum dipotong ini itu, nyanyinya tuh lagu sengsara aku sengsara. Di Singapura itu Pak, bukan di sini. Insya Allah di sini mah enggak ya Pak ya. Enggak beda. Jangan-jangan orang Singapura pindahan dari sini. Itu tuh misalkan saya mah dengan bersyukur nih dengan anggota badan boleh dengan sholat mah 2 rakaat sholat aja 2 rakaat namanya sholat mutlak ya. Nabi juga ketika sedih Nabi mah sholat, ketika bahagia pun juga Nabi sholat. Namanya sholat mutlak yang boleh dilakukan siang dan malam terkecuali pada waktu haramnya sholat. Waktu haramnya sholat ada berapa? Ini mana? Kan yang dasarnya begini. Waktu haramnya sholat itu ada 3. Pada subuh sampai duha, ya, sampai isyrok. Hari ini isyrok itu jam 5.51 Pak. Berarti dari subuh sampai jam 6 lah gitu ya. Tambahin dikit tuh haram sholat. Lalu yang kedua adalah 15 menit sebelum zuhur. Jadi 15 menit sebelum zuhur itu haram sholat. Lalu setelah asar sampai maghrib. Lalu sholat apakah yang tidak boleh dilaksanakan pada waktu itu? Adalah sholat mutlak. Jadinya di fikih Pak, sholat sunnah itu terbagi 2. Ada sholat mutlak, ada sholat muqayyad. Muqayyad adalah sholat sunnah yang digantungkan dengan waktu dan tata cara tertentu, seperti qobliyah, ba'diyah, tarawih, sholat idul adha, idul fitri, istisqa, yang digantungkan dengan tata cara dan waktu tertentu. Sholat mutlak adalah sholat sunnah yang bisa dilakukan siang dan malam, tapi nggak boleh pada waktu haram sholat. Sholat apa saja? Hajat, nggak boleh. Istikharah, sholat tasbih boleh dilakukan siang malam, tapi nggak boleh pada waktu haramnya sholat. Lalu sholat apa lagi yang boleh pada tadi ketiga waktu haram sholat? Adalah sholat yang mengandung sebab di awal atau sebabnya pertengahan. Bapak-bapak agak ngantuk ya, aja begini mengapa Pak? Sholat yang sebabnya di depan, duluan sebabnya. Sholat tahiyatul masjid, kan kita masuk dulu ya ke masjid, baru sholat. Maka sholat tahiyatul masjid ketika waktu haramnya sholat silahkan dilaksanakan karena sebabnya duluan. Sholat mayat ya apa? Sholat jenazah ya, mati dulu tuh baru disolatin. Itu jadi yang sebabnya duluan itu boleh dilaksanakan ketika waktu haramnya sholat. Sebenarnya Bapak tahu nggak kalau orang mati itu pengen apa, Pak? Orang mati mah nggak pengen apa-apa, pengen tidur, Pak. Coba orang mati kita bangunin ya, tidur lagi. Terus sholat yang berbarengan sebabnya, sholat apa? Sholat safar. Safar ya, sholat berpergian tuh kan berbarengan sebabnya. Nah maka itu boleh dilakukan ketika waktu haramnya sholat. Nah gitu ya tadi syukur itu harus benar nih susunannya. Satu iktiraf dulu. Jangan sampai kita salah susunan. Kita ketika diberikan oleh orang kita lebih dahulu berterima kasih kepada orangnya, tidak iktiraf kepada Allah. Iktiraf itu mengakui. Ya karena kita suka lupa nih hal ini nih, terutama ibu-ibu yang di Singapura itu suka begitu kadang-kadang nggak ingat sama Allah. Jangan sama Allahnya, sama suami yang memberikannya pun juga lupa. Ibu-ibu Singapura mah gitu kan, kalau dikasih ya udah ambil aja, udah nggak ada terima kasih bang atau gimana, enggak. Ibu-ibu Singapura gitu. Jadi jangan dibalik ya. Sekali lagi iktiraf ketika kita diberikan kebaikan langsung ingat hati kita, ya Allah ini datang dari Engkau, bukan selain dari Engkau ya Allah, gitu kan. Lalu setelah itu alhamdulillahirabbil alamin. Lalu berterima kasih kepada orang yang memberikan, terima kasih kan. Lalu yang ketiga, kalau kita misalkan dapat nih rezeki 2 juta, enggak banyak Pak, enggak minta banyak, Allah mah enggak 10%, cuma 2,5%, itu zakatnya. Kalau sedekah mah bebas, liwat musola cemplunginlah 10.000. Itu berarti sedekahnya rukun syukur yang ketiga adalah dengan arkan kelakuan. Nah ini nih model kayak gini, selamatan kayak gini, ngundang kita semua adalah menjadi rukun syukur yang ketiga, yaitu rukun syukur bil arkan, dengan anggota badan dan dengan harta gitu. Nah maka oleh karena itu ya alhamdulillah kita di Indonesia ini kan bentar-bentar selamatan gitu ya. Nah itu keuntungan kalau buat yang biasa komandan tahlil ibu ya. Maka sering-sering aja bikin selamatan. Ya kan begitu. Kalau kita pikir-pikir doa yang paling baik itu doa siapa?
Kalau dokter misalkan ngedoanya apa dokter ya? Kalau malam ya Allah orang-orang biar pada sakit ya Allah. Ya. Tukang elektronik ya Allah semua TV orang BSI biar pada rusak lah. Biar banyak servisan. Bengkel. Iya. Masih sih ya, aku ngedoa sih kan tukang komandan tahlil nih. Lalu doanya yang baik siapa? Doa yang baik mah doa maling lah, rampok. Dia doanya tuh ya Allah, orang-orang biar pada punya duit, biar bisa ngerampok. Doanya udah benar, tapi prakteknya yang salah. Kalau kita doanya salah, prakteknya benar, ya maka harus sejalan gitu, harus sinkronisasi. Jangan sampai doanya udah benar, prakteknya salah. Doanya salah, prakteknya benar, gitu. Gitu ya. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh bukan itu yang sedikit ingin saya sampaikan, bahwa alhamdulillah malam hari ini itu malam yang sangat istimewa ya Pak Ridho, memilihkan waktu yang tepat. Malam hari ini adalah malam tanggal 27 Rajab yang para ulama jumhur itu mengatakan banyak pendapat 27 Rajab adalah malam Isra dan Mi'raj begitu. Nah, malam hari ini sedikit saja bahwa kata Abu Bakar Al-Balkhi, beliau seorang ulama, Syahrul Rajab, Syahruz Zaki. Bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam. Wa Sya'bana, bulan depan nanti Bani, Syahrul Saqi Zaki, bulan menyiram tanaman. Wa Ramadana, Syahrul Hisadi Zaki, Ramadan nanti adalah bulan memanen. Jadi kalau kita pengen memanen pada bulan Ramadan, maka dari bulan Rajab itu harus menanam, Sya'ban menyiram, baru Ramadan manen. Lah kita nggak nanam nggak nyiram, pengen manen. Nggak nanam pengen cabut ya, kayak anak muda lagi nongkrong cabut aja, nanam aja kagak lu. Nah, lalu analoginya seperti apa? Contohlah Bang Ipul. Contoh Bang Ipul setengah 12 lagi kerja di sawah, contohnya Bang Ipul ya. Kan di sawah itu lagi pakai pakaian yang kotor ya. Sementara mau ke musola. Kalau seandainya dari kebun langsung ke musola dalam pakaian yang kotor, mungkin boleh bisa sholat, tetapi mungkin dengan badan yang gerak. Kadang kopiah juga minjem yang punya musola, baju dan sarung juga minjem. Terus melaksanakan sholat pun juga dengan buru-buru. Nah, tetapi kalau merujuk pada teori yang tadi, maka yang pertama harus kita lakukan pada bulan Rajab ini, Bang Ibu datang ke rumah, pergi ke WC ya atau ke air, lalu bersihkan, buka dulu nih. Baju kita buka dulu yang kotor itu, cuci kalau bisa. Itu tugas kita pada bulan Rajab. Bersihkan badan kita. Lalu setelah itu berarti kita masuk ke bulan Sya'ban. Lalu kita ganti pakaian kita dengan pakaian yang baik, langsung memakai wangian. Kan kata Ba'dul Hukama di dalam kitab Durratun Nasihin, kata beliau, Inna Rajab lil istighfari minadz dzunub. Bulan Rajab kesempatan kita memohon ampun kepada Allah. Wa Sya'bana li islahil qalbi minal uyub. Bulan Sya'ban adalah untuk membersihkan hati dari macam penyakitnya, sirik, dengki, jahil dan sebagainya. Nah, itu bulan Sya'ban analoginya adalah mengganti baju kita, mengganti pikiran kita, mindset kita. Yang tadinya kita baperan, gampang ngambek, ganti udah. Lalu setelah itu kita pakaian udah rapi, udah wangi, pakai sorban, lalu pergi ke masjid. Ketika melaksanakan pergi ke masjid itu, nah masjid ini anggap bulan Ramadan gitu ya. Jadi ketika kita masuk kepada bulan Ramadan itu udah dalam keadaan yang tenang, bersih. Jadi melaksanakan ibadah juga dengan sebaik-baiknya. Gitu yang dimaksud tadi doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikan keberkahan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikan usia kami kepada bulan Ramadan. Nabi mempersiapkan Ramadan itu dari bulan Rajab, bukan sebulan sebelumnya atau bahkan bukan sehari sebelumnya, tapi dari bulan Rajab. Nabi mempersiapkan, maka begitu masuk bulan Ramadan itu udah tinggal memanen hasilnya. Nah, maka oleh karena itu nih hari ini udah tanggal 27 Rajab.
Ada beberapa yang harus kita lakukan tadi ya. Rajab adalah bulan istighfar. Mari kita memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah mah lebih gampang lah. Tinggal tengah malam baca Sayyidul Istighfar ya. Sayyidul Istighfar adalah ungkapan terbaik memohon ampun kepada Allah yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi jangankan misalkan kita kepada Allah, kita kepada pacar kita dulu Pak, di saat kita muda ya, kalau kita mau mengungkapkan isi hati itu kan dengan memakai bahasa dan puisi, agar apa yang kita maksudkan itu menyentuh hati gitu ya. Dengan puisi zaman dulu, ini juga memohon ampun kepada Allah harus dengan bahasa yang baik, yaitu Allahumma anta rabbi ya, la ilaha illa anta khalaqtani dan selanjutnya. Nah, sebagai seorang muslim mukmin setidaknya wajib hafal terhadap Sayyidul Istighfar. Kalau kita ngaku mukmin, ngaku muslim, wajib hafal Sayyidul Istighfar. Lalu minimalnya kapan dibacanya? Man qalaha finnahar. Siapa orang yang membacanya siang hari, famada qabla ayyumsiya, lalu dia meninggal sebelum waktu sore, adkhalahumul jannah, Allah masukkan ke dalam surga. Lalu waman qalaha bil lail muqimun biha. Siapa orang yang membaca Sayyidul Istighfar ini malam hari muqimun biha, dengan penuh keyakinan Allah akan mengampuni, famada qabla ayyusbiha, kemudian dia meninggal sebelum waktu subuh, adkhalahumul jannah, Allah masukkan surga. Jadi minimalnya ba'da subuh dan ba'da isya. Minimalnya. Kalau maksimalnya silakan setiap waktu sholat. Ya maka alhamdulillah di musola Al-Furqan ya namanya pun insyaallah diistiqomahkan setiap ba'da subuh dan ba'da isya suka baca Sayyidul Istighfar. Itu kepada Allah Pak. Yang ribet itu, nih tugas kita nih Pak, bulan Rajab adalah kita memohon maaf kepada sesama manusia. Jangan yang jauh-jauh dulu, karena kan nggak mungkin dosa kita datang dari orang Singapura Pak. Nggak mungkin dosa kita datang dari orang Amerika. Tentu pahala dan dosa kita itu datang dari orang yang terdekat dengan kita. Berarti siapa? Keluarga, istri, anak. Ya maka oleh karena itu, ini pada bulan Rajab masuk bulan Sya'ban, ayo kita sebagai laki-laki mari kita turunkan egois kita lah. Karena sungguh sebagai orang laki itu tanggung jawabnya banyak. Kita sebagai orang laki jangan hanya mengira bahwa mencari nafkah itu sudah menggugurkan semua kewajiban kita, tidak Pak. Ketika akad nikah itu diucapkan, maka semua yang berurusan dengan perempuan, ilmunya, ilmu tajwidnya, fikihnya, itu adalah sebagai tugas suami. Lalu kita bertanya, apakah kita sudah menunaikan tugas itu dengan baik? Nah maka oleh karena itu, ayo turunkan rasa egois kita kumpulkan anak istri gitu ya. Lalu kemudian kita awali saja lah, nggak apa-apa. Kita awali saja meminta maaf kepada istri, tidak ada salahnya. Gitu. Kemudian insya Allah kalau kita sudah melonggarkan keegoisan kita, barangkali mungkin tanpa dimendam lagi air mata dari sang istri akan mengalir dengan deras. Kembali memohon maaf kepada suami, lalu kepada anak-anak. Itu. Lalu setelah itu baru kepada tetangga, kerabat, sahabat. Sekarang udah zaman teknologi. Barangkali ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memohon ampun itu. Kita, hutang itu yang suka diingat hanya hutang kepada manusia. Bahkan ketika ada yang meninggal kan suka ngomong ya Bang Haji Ibul, bapak-bapak barangkali almarhum punya hutang piutang ketika di dunia, silakan hubungi keluarganya. Kita itu terlalu konsen ke itu. Sementara hutang kepada Allahnya tidak pernah diingatkan. Fadainul ilallah ahaqqu ayyudah. Hutang kepada Allah itu lebih hak, lebih wajib untuk dibayar. Lalu hutang apa kita kepada Allah? Banyak. Enggak. Coba ingat-ingat Pak. Di zaman kita muda, sama kita juga pernah muda, pernah beragajulan lah kita. Pernah nggak kita batal puasa di saat kita muda? Nah, kalau misalnya pernah dan sekarang belum diqadha Pak, maka walaupun kita naik haji tiap tahun, walaupun kita umroh tiap bulan, zakat, sedekah, itu tidak akan bisa menutup dosa dari qadha puasa. Maka mari ingat-ingat kembali. Udah nggak ingat. Pokoknya mari bulan Rajab, ini Sya'ban di depan nih, Nabi hampir sebulan penuh puasa bulan Sya'ban, maka niatkan Pak, kita puasa Sya'ban itu jangan puasa sunnah. Udah aja kita niat puasa qadha.
Untuk mengganti puasa-puasa kita barangkali ada yang lupa. Lalu kalau qadanya sudah terpenuhi, insya Allah dijadikan pahala sunnah. Qadanya terlunaskan, sunnahnya dapat. Tapi kalau diniatkan sunnah, ya qadanya belum tentu. Nah ini nih Pak yang perlu kita ingat ya. Itu dulu. Satu. Kemudian yang kedua adalah kafarat. Kafarat itu menebus dosa. Jadi ibarat kayak penyakit. Kita pusing, minumnya bodrek. Kalau mencret, kayak pingsan ya. Nah, ya. Kalau ibu-ibu pengen rapat itu minumnya bukan sari rapat Bu, minumnya itu aja. Apa yang obat diare itu? Diapat biar mempat semuanya dah. Pun juga sama dosa Pak. Dosa itu nggak bisa misalkan semua dosa dengan istighfar, enggak Pak. Ada ritualnya, ada tata cara menebus dosa. Contoh satu misalnya kafarat uzma. Kafarat uzma adalah ketika seseorang pernah melakukan hubungan intim, mohon maaf, pada siang hari bulan puasa. Namanya juga kita masih muda Pak dulu ya. Barangkali pernah, ayo diingat-ingat kembali. Barangkali pernah melakukan hubungan intim Bu di bulan puasa Bapak. Maka itu termasuk dosa besar dan enggak akan terhapus dengan ritual apapun, hanya dengan caranya. Lalu apa caranya? Ada tingkatan dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Yang paling mahal apa? Harus memerdekakan satu hamba sahaya. Lalu harganya satu hamba sahaya berapa? 4.000 dirham Mbak. Kalau dirham dikonversi kepada perak, maka satu dirham itu 3,5 gram perak. Kalau harganya 36.000, 4.000 kali 36.000 adalah 146 juta. Untuk sekali pipituan Pak, 46 juta. Atau seharga 2 ekor unta, itu harga 1 habib. Nggak kuat boro-boro segitu. Allah Maha Rahman Maha Rahim turun lagi. Puasa 2 bulan mutatabi'ain, berturut-turut. Nggak boleh batal. Misalkan udah sebulan batal, balik lagi. Nggak kuat dengan itu. Ada yang paling ringan, yaitu memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Berapa untuk ukuran sekarang? Taruhlah nasi padang 15.000, 13.000 ya, tehnya lah 2.000, berarti 15.000 kali 60 berapa? 900.000. Tuh, kalau yang pernah sekali itu Pak Uci. Coba kalau beberapa kali, ya tinggal hitung aja. Lalu caranya bagaimana? Boleh misalnya kita langsung ke pasar gitu ya, baru beli nasi padang aja 60 bagi-bagi. Nggak usah bilang ini dalam rangka apa nih? Bayar, nggak usah. Niatin aja di hati. Atau nanti ketika bulan puasa Pak, yang lebih enak, ketika bulan puasa ke panitia masjid itu aja zakat fitrah ya di masjid. Nggak usah bilang nih saya dulu pernah melakukan 5 kali 900 kali 5. Nggak usah ngomong gitu. Udah aja saya pilih ya. Itu aja. Allah maha tahu. Karena niat itu kan ketika mengambilnya. Sedangkan yang di musola ijab kabul misalkan saya sudah tuntun ya di musola itu nggak wajib Pak. Hanya sebagai administrasi itu mah tata cara kita. Misalkan saya zakat fitrah, niat saya zakat fitrah bla bla, itu mah nggak wajib. Wajib mah ketika kita niat. Itu tuh baik-baik kita perhatikan, karena hutang itu nggak akan bisa terhapuskan dengan apapun kecuali caranya itu. Dicicil boleh Pak. Allah Maha Rahman Maha Rahim boleh. Itu melanjut karena waktunya dikit, urusan fidyah Pak. Man mata fa'alaihi siyam. Siapa orang yang meninggal lalu dia masih punya hutang qada puasa, masih punya hutang puasa, maka ahli warisnya wajib untuk mengqadanya atau memfidyahnya Pak. Jadi misalnya ini kita punya orang tua nih meninggal gitu, jangan tadi diperhatikan urusan hutang dunianya saja, hutang akhiratnya kita perhatikan. Pernah berapa kali orang tua kita tidak puasa ketika sakitnya, bukan ketika sehatnya ya, ketika sakit. Misalkan dihitung ada 30 hari, anaknya ada 5. Pemerintah Depok itu menetapkan sekarang 15.000 ya Bang Eko. Jadi bukan 3 kali makan 15.000 kali 3 45.000, bukan. 15.000 per hari. Jadi kalau dia batal puasa 1 bulan penuh,
per 450.000, ada anak misalnya 5, cuma orang cepet ya gitu. Maka perhatikan, karena yang hutang puasa kasihan. Kenapa sih kita wajib sebagai ahli warisnya memfidyahkan atau mengqadha puasa orang tua kita? Karena boleh jadi ketika orang tua kita batal puasanya lantaran kita. Artinya mungkin saat itu dia sedang melahirkan kita, atau misalkan dia sakit karena ngurus kita sampai batal puasanya. Nah, maka kita sebagai anaknya ikut bertanggung jawab. Itu buat orang tua. Nah, buat kita pun juga ya sama. Buat kita yang masih kuat, nggak bisa pakai fidyah kita mah. Kalau dulu sempat batal puasa, maka wajib itu dengan dengan qadha. Gitu ya, ibu-ibu yang gara-gara hamil, ada dua pendapatnya, boleh dengan fidyah saja, boleh dengan qadha saja, gitu ya. Terserah kepada kemampuan kita masing-masing. Baik jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sesungguhnya banyak tentang bulan Rajab dan Syaban yang ingin disampaikan, tapi waktunya kurang. Ya mudah-mudahan kita mengingat-ingat kembali gitu ya, di saat muda kita dulu apakah pernah batal puasa, diingat-ingat, maka nanti bulan Syaban udah banyakin puasa Senin Kamis itu jangan diniatkan sunnah, udah diniatkan aja qadha, agar yang dulu di saat kita muda mungkin tidak terhitung, mudah-mudahan itu terlunasi. Barangkali itu, mari akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Allahumma ij'alil Qur'ana lahum fil quburi munisa wa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitran wa hijaba wa 'ala as-sirati nura wa ila al-jannati rafiqa wa ila liqa'illahi ta'ala وسيلة واخشرنا وإياهم اجعل المولى بيننا وبينهم الجنة يا ربنا جنتك جنة نعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علينا اللهم عاصم ثواب ما قرأنا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخات وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا في شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما ya Allah jadikanlah pertemuan kami pada malam hari ini pertemuan yang kau berikan rahmat dan juga keberkahan wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ya Allah jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas bersih dari salah dan pula dosa Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta ya Allah jangan kau biarkan jangan kau timpakan dosa kepada kami kecuali kau mau mengampuninya wala hamman illa farajtah ya Allah kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali engkau berikan jalan keluarnya wala hajatan hiya ridwan illa qadaitaha ya Allah kami jangan diberikan kebutuhan kecuali engkau meridhoi dan memenuhi kebutuhan kami tersebut ya arhamar rahimin rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Mari sama-sama kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Karim yang telah
pemimpin pembacaan Yasin Taklim, tahmid, doa, serta tausiah. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi bekal kita, ilmu kita bertambah untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tentunya tidak lengkap atau tidak sempurna pada malam ini kalau tuan rumah belum menyampaikan sambutan atau sekatur siri. Kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Ridho Subhan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita bacakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam hingga henti-hentinya kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru mau dibakar. Hilangin sinyal. Bener. Yang saya hormati Al-Mukarram wal Mukarram Al-Ustaz dan Abdul Karim. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 15 Bapak Harisa Soko beserta staf jajarannya, Bapak Haji Saifullah, Bapak alim ulama, tokoh masyarakat yang insya Allah dirahmati Allah, dan yang lainnya saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Adapun tadi sebetulnya sudah lengkap ya, pembukaan dari isinya sudah dipimpin oleh Pak Ustadz. Saya cuma menambahkan bahwa ini adalah merupakan rasa syukur kami sekeluarga telah diberikan rahmat berupa rezeki. Jadi ya saya kumpulkan ya, kurang lebih saya berkarya ya 32 tahun di PT Rosa Indonesia. Alhamdulillah. Jadi bukan ya sifatnya ria atau sombong atau pamer, ini merupakan rasa syukur. Kalau kata Pak Ustadz kan, kalau kita bersyukur maka kita akan ditambah nikmatnya. Kalau kita kufur, tunggu aja kubur sangat pedih. Ya ini kata-kata Pak Ustadz. Makanya syukurin kita punya istri gak ditambah. Tambah solehnya. Ya. Mungkin nanti yang akan mendiami rumah ini saya, Reza dan Rika, karena saya tetap di RT 15 karena saya cinta RT 15. Tangan dong. Jadi cuma agar tidak tumpang tindih administrasinya, saya tetap di 15. Nanti anak saya di RT 1 kemarin udah ngurus surat-suratnya Pak RT ya. Itu mungkin nanti ya titip anak saya di RT 1, karena RT 1 juga kan banyak yang lebih sepuh dari kita ya, karena mereka tinggal lebih lama. Mungkin nanti ya sedikit diberikan pelajaran cara bermasyarakat yang baik dan benar. Itu mungkin karena ini waktunya sudah larut dan kopinya udah tinggal sedikit, mungkin nanti ditambah. Jadi mungkin dari saya itu saja. Cuma minta maaf apabila dalam jamuan, hidangan, tempat atau penerimaannya kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian
Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas waktunya yang untuk kami sekeluarga. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ridho Subhan tadi telah menyampaikan harapannya. Tentunya ini sekedar syukur, bukan untuk berian ya. Semoga rezekinya Pak Ridho yang makin barokah ya dalam bersyukur ini. Saya aja taklim kita atau pengajian atau pertemuan kita malam ini tentunya banyak kekurangan pada diri saya selalu pembawa acara. Saya mohon maaf ya seluas-luasnya. Saya Ari bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.